Para pemirsa yang saya hormati, salam bahagia kepada Anda semua. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan selamat, sehat, lancar usahanya, hidupnya selalu rukun dimanapun Anda berada. Baik di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat peribadatan, dimanapun juga Anda berada. Pada hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai soal jalan menuju kebahagiaan. Sesungguhnya orang akan bertanya, Bhante, saya akan bahagia jikalau saya sukses. Saya akan bahagia jikalau saya telah mempunyai rumah, jikalau saya mempunyai pangkat yang cukup tinggi, jikalau saya dapat menyenangkan orang tua saya, jikalau saya bisa pergi ke tempat suci. Saudara sekalian, sebenarnya mana yang lebih dahulu? Saya bahagia, baru saya sukses, ataukah saya sukses, baru bahagia? Pada umumnya orang mengatakan sukses dulu, barulah saya akan merasakan bahagia. Sedangkan kita tahu bahwa sukses itu adalah sesuatu jalan panjang, yang tiada ada awal dan tiada akhir. Setinggi langit, sukses dalam bidang pekerjaan, dalam bidang rumah tangga, sukses dalam pernikahan, dan sebagainya. Sesungguhnya, orang itu harus bahagia dulu, baru sukses. Karena kalau kita merasa bahagia, itu hati kita tentram, hati kita tenang, hati kita damai. Kita bisa fokus melaksanakan segala sesuatu. Meskipun kita tidak dibayar, kita tidak digaji, tidak dipuji, ataupun kita itu dicela, maka saya tetap melaksanakan apa yang telah saya lakukan itu. Maka dengan kebahagiaan itulah maka sukses akan mengikutinya. Saudara sekalian, jalan menuju kebahagiaan, karena semua orang saya yakin mengharapkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ada 4 faktor atau 4 komponen yang sangat diperlukan untuk meraih kebahagiaan menuju kepada sukses kehidupan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai keyakinan. Yang kedua adalah kebaikan. Dan ketiga itu adalah kebajikan. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Jadi ada 4 komponen atau 4 faktor yang sangat mempengaruhi kebahagiaan kita, mempengaruhi sukses kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki keyakinan. Sebagai orang beragama, kita juga mempunyai keyakinan sesuai dengan kitab-kitab suci yang diyakininya, bahwa dengan berkat kekuatan keyakinan kita kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, beserta petunjuk-petunjuknya, saya bisa mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman yang saya hadapi dalam dunia ini. Keyakinan bahwa sukses itu kita peroleh dengan cara kerja keras. Di samping kita berdoa, kita memohon kepada Yang Maha Esa untuk meridhoi, membimbing kita, melindungi kita. Keyakinan ini sangat penting sekali. Di dalam agama Buddha juga terkenal adanya keyakinan terhadap hukum karma, hukum sebab akibat yang saling mempengaruhinya. Dengan adanya sebab akan menimbulkan akibat, dan akibat itu merupakan sebab dari suatu proses selanjutnya. Oleh karena itulah ada pepatah Jawa yang mengatakan, sopo nandur mesti ngunduh. Siapa yang menanam pasti akan memetik buahnya. Orang menanam padi dipastikan akan memetik padi. Orang menanam mangga pasti berbuah mangga dan tidak yang lain. Keyakinan itulah, soalnya kapan itu berbuah tergantung daripada bermacam-macam faktor. Faktor tanahnya, faktor bibitnya, faktor cuacanya, faktor irigasinya, dan faktor proses untuk membiarkannya itu juga sangat menentukan hasil akhir. Nah, kalau orang itu mempunyai keyakinan terhadap apa yang dikerjakan itu secara mantap, ya,
maka itu ada merupakan suatu faktor yang sangat penting. Oleh karena niat itu sangat menentukan. Ya, kalau orang Islam mengatakan nawaitunya, kalau di kalangan masyarakat tradisional mengatakan niat ingsun. Niat saya itu apa? Tentu niat itu diharapkan yang baik, bukan niat yang buruk. Keyakinan, oleh karena menentukan suksesnya itu, maka kita harus mempunyai kemantapan, yakin melakukan sesuatu secara baik, benar, dan bermanfaat. Itulah yang harus diikuti oleh seorang umat beragama, apakah beragama Buddha ataupun beragama yang lain. Yaitu apa tadi itu? Niat, keyakinan. Saya mempunyai keyakinan untuk melaksanakan niat saya yang baik, benar, dan bermanfaat. Nah, inilah 3 faktor yang sangat penting sekali untuk dievaluasi terhadap apa yang sedang dan akan kita kerjakan. Oleh karena keyakinan ini sangat menentukan sekali akan kokohnya perjuangan kita. Kita lihat di dalam sejarah Pertapa Gautama yang kelak menjadi Buddha. Dia mempunyai tekad yang besar untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang Buddha. Meskipun beliau itu sudah diramal akan menjadi seorang Buddha, tetapi ramalan itu tidaklah mungkin terwujud kalau tidak ada niat, tidak ada keyakinan bahwa hal itu bisa dicapai sepanjang kekuatan manusia, sepanjang usaha seorang manusia, dan sepanjang tekad dari manusia itu sendiri. Nah, tekad yang kuat inilah yang di dalam bahasa Inggris dikatakan passion. Mempunyai semangat yang kuat sampai termimpi-mimpi bahwa niat itulah yang saya akan peroleh. Yang disebut sebagai passion. Nah, passion ini tentunya didasari apa? Apa yang saya butuhkan atau apa yang saya ingini. Kalau saya butuhkan, itu memang esensial, sangat diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau itu apa yang saya inginkan, keinginan kita tidak akan terbatas. Sangat luas sekali. Hari ini saya kepengen motor, mereknya ini, ganti merek itu, nanti lain waktu ganti lagi. HP saja, berganti-ganti dari 3G, kemudian 4G, sebentar lagi 5G, tidak ada habisnya. Karena apa? Kita mengikuti nafsu keinginan. Nah, oleh karena itulah agar supaya manusia itu realistik, maka diperlukan adanya suatu evaluasi. Apakah benar-benar passion kita, semangat kita itu untuk mendapatkan sesuatu itu karena kebutuhan atau karena keinginan. Keinginan itu oleh karena kondisi lingkungan, mode yang berubah, masyarakat lingkungan yang berubah. Tetapi kalau kebutuhan, itu kalau saya tidak laksanakan, maka saya akan mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kesulitan. Nah, oleh karena itulah maka rasanya untuk melakukan perenungan mawas diri ini untuk penting, karena kita harus bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan keinginan. Ya, kalau keinginan tidak dikendalikan, maka kita akan menjadi orang yang mudah serakah, mudah rakus, melihat sesuatu saya ingin, melihat. Kalau diperlukan, keinginan itu saya wujudkan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, hal yang penting tadi itu adalah sangat penting keyakinan. Saya yakin yang saya lakukan itu adalah baik, benar, dan bermanfaat. Tidak hanya manfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi lebih banyak orang. Bermanfaat bagi semesta. Inilah yang orang Jawa mengatakan memayu, hayuning bawono. Sangat penting dalam filsafat Jawa yang seringkali sekarang sudah ditinggalkan. Nah, memayu hayuning bawono ini melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Hanya manusia yang bisa melakukan itu. Binatang tidak memungkinkan. Mungkin para dewa juga sulit untuk melihat hal itu. Untuk kepentingan lebih banyak orang. Itulah yang sangat dipentingkan untuk melakukan suatu evaluasi hal-hal yang kita tentukan.
yakinlah, hakul yakin bahwa ini berhasil berkat kekuatan keyakinan kita, kekuatan kebajikan kita, kekuatan kebaikan kita, dan otomatis kekuatan dan berkah dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah bagian yang pertama yang kita harus renungkan dan kita lanjutkan di dalam episode yang berikut ini. Para pemirsa yang saya hormati, komponen yang kedua setelah keyakinan untuk menuju hidup bahagia dan sukses itu adalah K yang kedua, yaitu kebaikan. Kita selalu membutuhkan sesuatu yang baik. Kita lihat pada waktu kita bangun tidur, keluar rumah, kita menyaksikan sesuatu yang baik, yaitu apa? Udara cerah, matahari yang bersinar, bunga-bunga yang mekar, burung-burung berkicau. Kalau kita memperhatikan itu, sungguh bahagia sekali bahwa saya masih hidup. Karena saya masih hidup, saya harus bisa menghidupi orang-orang lain. Itulah makna daripada kehidupan. Nah, saudara sekalian, bahwa komponen yang kedua itu adalah kebaikan. Bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungan kita. Dalam bentuk apa? Baik itu dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu apa? Tersenyumlah. Tersenyumnya terhadap kehidupan ini, tersenyum kepada alam, tersenyum kepada anggota keluarga kita, anak-anak, suami atau istri, atau pembantu. Senyumlah pada tetangga, sapalah mereka. Pergi ke kantor, kita ucapkan selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda sehat, semoga Anda selamat. Nah, ini sangat penting sekali, yaitu kebaikan dalam bentuk sikap di dalam perilaku, memandang sesuatu di luar kita sebagai sesuatu yang terhormat. Kalau kita mau menghormati sesuatu yang lain, otomatis yang lain itu akan memberikan penghormatan kepada kita. Itulah makna dari keyakinan terhadap hukum karma. Siapa nandur, ya mesti ngunduh. Kalau kita menebarkan senyum kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas, otomatis kita itu akan mendapatkan jasa baliknya. Yang mudah saja, kalau Anda naik mobil, kemudian lihat orang yang akan menyeberang, kemudian ada rem sebentar, kemudian Anda tersenyum, kemudian Anda mempersilahkan orang itu lewat. Saya yakin orang tersebut akan menaruh hormat dan akan tersenyum. Itu doa yang paling tulus. Kebaikan ini sangat sederhana, kecil-kecil, tapi tidak perlu Anda risaukan. Kebaikan yang kecil-kecil ini sangat bernilai asal dilakukan secara tulus dan ikhlas, dan Anda tidak mengharapkan sesuatu jasa balik dari orang tersebut. Nah, kebaikan inilah yang sangat penting di dalam hubungan antar manusia maupun dengan antar objek-objek yang lain. Nah, saya kalau pagi, setelah makan pagi, maka saya menyapa bunga-bunga anggrek yang ada di depan wihara, ya, di depan ruangan saya. Yang di bawah juga saya sapa, kemudian saya cium sebentar dengan rasa kasih dan sayang. Itu dampaknya mereka itu akan berbunga dengan lebih banyak dan lebih baik. Kebaikan itu sangat sederhana, dan saya tidak mengharapkan apa-apa dari bunga-bunga yang ada di situ. Saya lihat kemudian bagaimana kupu-kupu berterbangan mengelilingi bunga-bunga ini, ya. Kemudian hinggap tanpa merusaknya. Kemudian ada lebah dan sebagainya hinggap di bunga-bunga itu untuk mengambil madunya. Semua bergembira. Oleh karena apa? Bisa merasakan manfaatnya.
Itulah kebaikan yang kita harus lakukan, yaitu menghormat orang lain, menghargai pihak lain, ya, tidak melakukan penghancuran terhadap yang di luar, tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dan kebahagiaan ini, kebaikan ini tentunya adalah sesuatu yang tidak merugikan orang lain, tapi belum tentu memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kebaikan itu adalah mempunyai sifat-sifat yang saya katakan negasi, ya, tidak membohongi orang lain, ya, selalu bersikap lurus apa adanya, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Ini semua sifat-sifat negasi ini sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga dengan kebaikan yang kita miliki, dengan senyum, dengan sapaan, dan melayani orang lain itu, maka kita dipandang orang yang baik, good-hearted person, orang baik budi. Hanya baik itu hanya sampai bungkusnya saja, bungkus luarnya yang bisa tampak oleh orang lain, yang kita bisa dianggap sebagai orang yang baik dan orang yang ramah. Nah, dengan keramahan itulah maka menimbulkan orang lain itu senang dekat kita, orang lain itu gembira dekat kita, orang lain merasa sejuk di depan kita, sehingga apa? Kita akan banyak memiliki sahabat. Dimanapun Anda berada, mau di pesawat, di kereta api, di bus, semua adalah sahabat-sahabat saya yang perlu Anda sapa dengan senyum ketulusan, bukan dengan senyum yang sinis atau senyum yang menghina, tapi kasih sayang yang terlontar dari hati nurani Anda. Nah, kalau Anda memiliki sahabat yang banyak itu, maka otomatis dalam kehidupan kita akan didukung oleh banyak orang. Dan kalau kita didukung oleh banyak orang, dengan sendirinya rezeki itu akan terbuka. Tuhan tidak mungkin membukakan rezeki kita kalau kita tidak nandur, kita kalau tidak menanam kebaikan kebajikan kepada semua yang ada di sekitar kita. Otomatis itu akan terbuka, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau mengubahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kebaikan ini masih merupakan packaging, masih merupakan bungkus. Tetapi bungkus ini sangat menarik. Kalau Anda membeli suatu barang di supermarket atau di mall atau di toko, pasti Anda yang perhatikan bungkusnya dulu. Menarik tidak? Enak dilihat enggak? Rapi tidak? Nah, ini semua adalah bagian yang penting, tapi bukan yang terpenting. Bagian yang penting, tapi bukan merupakan yang utama. Karena yang utama adalah bagian dalamnya. Karena itulah maka yang dikatakan keindahan di luar, ataukah bahasa Inggrisnya adalah the outer beauty. Keindahan yang ada di luar sangat perlu. Tapi yang paling penting lagi adalah the inner beauty, yaitu keindahan yang ada di dalam diri kita yang bermanfaat bagi orang lain. Cara kita berpakaian, cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita menyapa orang, cara kita melihat orang lain, ya, tidak dengan mata yang penuh kecurigaan, tetapi dengan rasa hormat dan ketulusan. Ketulusan sangat penting sekali di dalam packaging kondisi di luar. Kita tidak perlu berpakaian secara menor, secara mewah. Orang tidak akan lihat itu mereknya apa, harganya berapa. Kalau Anda mempunyai jam yang mahal, seperti 1 miliar yang dipakai oleh seorang konglomerat, ya, tidak ada bedanya dengan Anda yang memakai arloji yang 200.000. Jamnya sama, waktunya sama, menunjuk yang sama. Yang berbeda adalah perasaan kita, bahwa dengan jam yang 1 miliar, wah rasanya mongkok. Tidak perlu kemewahan itu kita tunjukkan kepada orang luar.
Orang luar hanya ingin lihat packagingnya saja, luarnya saja. Cukup indah, cukup pantas, cukup enak untuk dilihat, dan otomatis tidak berbau. Tidak perlu harus berbau harum yang menyengat, tetapi berbau yang sedap, yang tidak mengganggu indera hidung kita. Nah, kebaikan inilah yang harus kita perhatikan sebelum kita melangkah keluar rumah atau selama di dalam rumah, bagaimana kita menghadapi anggota keluarga kita. Janganlah misalnya oleh karena ini suami sudah, seorang istri memakai baju saenanya sendiri, kemudian yang sobek-sobek dipakai rasanya enak, harus tidak dilakukan. Karena suami atau istri adalah orang-orang yang juga perlu memandang kita dengan yang enak, nyaman, dan menggembirakan. Faktor kedua ini sangat penting, samping faktor yang pertama, keyakinan, kedua adalah kebaikan yang akan membawa kita itu bahagia dan sukses. Kita lanjutkan di dalam episode yang berikut ini. Para pemirsa yang saya hormati, kita lanjutkan dialog kita mengenai jalan menuju kebahagiaan dan sukses. Yang pertama saya ulangi adalah kita memiliki keyakinan apa yang kita lakukan adalah baik, benar, dan bermanfaat. Yang kedua adalah sikap dan perilaku kita yang penuh dengan kebaikan, the outer beauty. Jadi keindahan yang berasal dari luar, dari wajah kita, dari perilaku kita, dari cara berpakaian kita, cara kita mencukur rambut kita, dan sebagainya. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah the inner beauty, yaitu keindahan yang ada di dalam diri. Dan itu tidak nampak. Nah, kalau orang sudah terkesan baik terhadap diri kita, maka dia akan lihat langkah selanjutnya. Apakah sesuai keindahan yang ada di luar dengan keindahan yang ada di dalam diri kita. Nah, apa yang dikatakan sebagai kebajikan? Kebajikan itu adalah kebaikan yang lebih mendalam, mutunya lebih tinggi, dan merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang anak manusia dengan alam, dengan manusia lain maupun dengan Tuhannya. Nah, kebajikan ini terwujud di dalam ucapan, di dalam perbuatan. Nah, yang pertama adalah dengan ucapan. Kalau orang telah memandang kita sebagai baik, dengan senyum kita yang baik, maka wujudkanlah kebaikan yang nampak dari luar ini melalui ucapan-ucapan Anda. Nah, ucapan seperti apa? Pertama adalah ucapan yang ramah tamah, yang enak didengar, yang tidak melengking, tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu keras. Kemudian isinya adalah mengandung sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya tahu, itulah yang Anda kemukakan. Kalau bukan itu, sebaiknya disimpan. Itulah makna daripada ucapan yang benar. Atau di dalam bahasa Palinya itu adalah sama waca. Yang kedua adalah, kalau Anda berbicara pada orang lain, hendaknya dengan nada dan ritme yang pas, yang enak. Janganlah mengucapkan sesuatu yang membuat orang itu marah, membuat orang itu kesal, membuat orang itu dendam. Sakitnya ucapan-ucapan yang tidak benar, yang menghina orang lain, yang merendahkan orang lain, lebih panjang daripada luka karena sembilu, karena pisau dan sebagainya. Kalau kita terkena pisau,
mudah diobati. Tetapi kalau hati kita sakit, sangat sulit. Anda pergi ke dokter mana saja, sukar menyembuhkan kecuali Anda sendiri mau mencabut. Nah, oleh karena itulah maka ucapan yang benar ini sangat penting. Jangan memfitnah, jangan mengadu domba. Pada saat ini, negara kita atau bangsa kita menurut saya sudah agak sakit. Berseliweran kata-kata hoax. Ada tokoh-tokoh agama yang berkata kasar, yang tidak sesuai dengan harkat derajatnya sebagai tokoh agama. Nah, kemudian memfitnah terus-menerus melalui hoax, sehingga Bapak Presiden kita Jokowi mengingatkan, hendaknya hal-hal itu dihentikan. Jadilah orang-orang yang sesuai dengan sila Pancasila kita, yang beradab, memiliki adab, memiliki sopan santun. Jangan karena kita mau meraih kekuasaan, kita memfitnah orang lain, kita menghina orang lain, kita mengolok-olok orang lain. Hal itu saya kira tidak tepat sekali. Nah, inilah yang, karena kembali, kalau ucapan kita baik, benar, dan bermanfaat, otomatis kita akan disayangi orang, dicintai orang, dan didukung oleh orang banyak terhadap apa yang kita cita-citakan dari awal kita lontarkan. Yang kedua adalah otomatis dengan perbuatan. Nah, perbuatan macam apakah yang dikatakan sebagai kebajikan itu? Yang pertama adalah kedermawanan atau generosity, suka berdana, suka memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, apa yang kita miliki itu? Yang kita miliki tentu ada yang berbentuk uang, kemudian kedua ada yang berbentuk barang, yang ketiga adalah berbentuk pengetahuan, yang keempat adalah berbentuk keterampilan, yang kelima berbentuk seni dan budaya yang merupakan keterampilan kita, talenta kita, juga bisa dalam bentuk spiritualisme. Ini semua masuk di dalam kelompok kedermawanan, dana dalam bahasa Sanskertanya. Kita suka berdana. Nah, dana ini yang bisa dilihat dan dirasakan orang lain sebagai manusia yang berbudi luhur, suka memberi, melepaskan sebagian. Oleh karena apa? Oleh karena kita itu juga mendapatkan harta ini pun berasal dari dukungan orang lain. Jadi pada waktu kita memiliki harta ini, baik itu harta berbentuk bergerak, tidak bergerak, maupun harta yang berupa pengetahuan, itu dapat kita share, kita berikan, kita bagikan kepada orang lain. Jadi, ya dimaksud dengan kebajikan itu adalah kepedulian dan sharing dan caring. Sharing itu berbagi, dan caring itu adalah peduli terhadap pihak lain yang membutuhkan. Jadi yang pertama sharing, kita berbagi. Kalau dia sedih, saya ikut merasakan kesedihannya, dan kita coba apa yang saya bisa bantu dengan uang, dengan barang, dengan pengetahuan, atau memberikan semangat, memberikan kekuatan dan doa agar dia bisa bangkit kembali. Sharing. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang-orang lain yang sukses, bahagia, senang, maka kita juga akan membagi kesenangan itu, bukan dengan cara iri hati, bukan dengan marah, bukan dengan cemburu, ataupun mau menjegal, tetapi ikut bergembira dengan kegembiraan pencapaian dilakukan orang lain. Dan kita doakan semoga kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan itu bisa berlangsung lebih lama lagi. Kalau kita bersikap demikian, maka kita akan hidupnya damai, kita hidupnya tentram, kita hidupnya penuh dengan nilai-nilai keberadaban. Nah,
sikap seperti ini adalah sangat penting di dalam menghadapi tahun-tahun pilkada tahun ini dan tahun depan. Kita kendalikan ucapan kita dan kita perbanyak perbuatan baik. Nah, ucapan dan perbuatan ini adalah merupakan satu kesatuan, seperti satu mata uang yang ada di dua muka. Muka yang pertama adalah ucapan yang benar, dan berbentuk muka yang kedua adalah perbuatan yang benar, sama kamanta dalam pengertian. Nah, ucapan maupun perbuatan ini harus kita lakukan, kita berikan kepada orang lain, agar orang lain itu merasakan damai, tentram, bersemangat, tidak pernah putus asa, mantap di dalam kehidupannya untuk mencari solusi-solusi mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya dia. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai kesulitan, ya kita doakan saja, semoga mereka berbahagia. Tetapi kalau mereka sulit, harus muncul keyakinan, tekad, saya harus bantu dia. Tekad, saya tidak ganggu dia. Jadi, tekad untuk membantu dan tekad untuk tidak mengganggu perasaannya, mengganggu kehidupannya, mengganggu fisiknya, kita tidak lakukan. Kita bantu agar mereka sehat kembali, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat spiritualitasnya. Nah, jadi sharing dan caring, jadi berbagi dan peduli kepada orang lain, kesulitan-kesulitan orang lain, dan membuahkan tekad saya harus bantu, inilah yang merupakan nilai yang tinggi dari kehidupan kita. Jadi adalah kita merasa dirinya kita orang yang baik. Yang kedua adalah mau membantu orang lain, ya, sehingga kehidupan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Itulah nilai daripada kehidupan kita, sehingga dikatakan bahwa harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Kalau kita mati, meninggalkan kebajikan yang dirasakan oleh orang-orang lain. Demikian dialog kita tentang kebajikan, dan kita akan lanjutkan di dalam episode yang berikut ini. Para pemirsa yang saya hormati dan berbahagia, saya lanjutkan dialog ini dengan komponen yang keempat. Yang pertama adalah keyakinan yang teguh, yang kedua adalah kebaikan, ketiga adalah kebajikan, dan keempat adalah kebijaksanaan atau prajna atau panya atau wisdom. Ini adalah mahkota dari semua komponen-komponen yang ada. Mengapa bijaksana itu penting? Karena bijaksana itu harus dilatar belakangi dengan kebaikan dan kebajikan, dan keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah baik, benar, dan bermanfaat. Nah, kebijaksanaan itu bisa kita peroleh. Yang pertama adalah tentu kita belajar mendengarkan uraian-uraian dharma, uraian-uraian di dalam kitab suci, uraian-uraian dari psikolog, psikiater, ataupun ahli-ahli yang lain, ahli-ahli filsafat dan sebagainya, agar kita tuh menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu adalah memahami bahwa segala sesuatu itu relatif. Yang mutlak itu adalah yang mutlak. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang mutlak. Semuanya serba relatif. Dan segala sesuatu yang relatif itu adalah berbentuk komponen-komponen yang serba tidak kekal, yang selalu berubah, yang orang Jawa mengatakan owah gingsir, berubah dan bergeser. Karena dia selalu owah gingsir, berubah dan bergeser,
maka seringkali menimbulkan ketidakpuasan dalam diri kita, menimbulkan penderitaan, menimbulkan kemarahan, menimbulkan kebencian, menimbulkan kedengkian, menimbulkan keputusasaan, dan sebagainya. Atau menumbuhkan keserakahan, sudah bosan dengan apa yang kita dapatkan, ingin yang lain lagi, ingin yang lain lagi. Kalau perlu dunia ini saya miliki. Sesungguhnya dunia ini cukup untuk menghidupi manusia. Tetapi bagi manusia yang serakah, dunia ini tidak pernah cukup untuk saya miliki. Nah, karena adanya penderitaan akibat ketidakkekalan inilah, maka kita harus tahu sebabnya. Ketidakkekalan kita tidak bisa manage. Paling-paling kita manage supaya tidak terlalu cepat berubah. Atau segera kita percepat untuk segera berubah. Perubahan kita tidak bisa manage terlalu banyak. Yang kita bisa manage adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita merespons, menanggapi, menindaklanjuti mengenai ketidakkekalan yang ada di dalam diri kita sendiri dan ketidakkekalan yang ada di luar diri kita sendiri. Yaitu dengan cara apa? Kita harus memahami bahwa asal-usul daripada penderitaan itu karena adanya saya. Ada unsur aku, unsur milikku. Kalau mobilnya orang lain diserempet, biasa. Wah, orang-orang tidak sopan di dalam mengendarai. Tetapi begitu mobil kita keserempet sendiri, rusak, marahnya setengah mati karena di situ ada unsur aku. Karena itulah, maka untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai sukses, akunya ini yang setiap hari mesti dikikis sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Memperlihatkan lebih banyak kepentingan pihak lain daripada kita. Maka unsur-unsur egosentris itu dikurangi untuk menuju pada people-centric. People-centris, yaitu apa? Melihat kebahagiaan orang lain lebih dulu dibandingkan kebahagiaan kita sendiri. Saya akan bahagia kalau bisa membahagiakan orang-orang sekitar saya. Dengan mengorbankan kesenangan yang sedikit, saya akan mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Karena itulah, mereduksi ego ini sangat penting untuk menuju kepada hidup yang bahagia dan sukses. Kita lihat aja orang-orang yang sudah kaya raya itu. Pada akhirnya mereka menjadi filantropis. Dia tidak tahu lagi apa artinya kekayaan sekian banyak. Kalau sebentar lagi saya sakit, tua, dan ujungnya juga mati saya tinggal. Harta ini akhirnya adalah untuk kebahagiaan masyarakat banyak. Tapi itu setelah dia rasakan, setelah kekayaan bertumpuk-tumpuk dan tidak ada artinya. Tetapi kalau kita sejak awal mengatakan bahwa untuk menjadi orang baik, orang yang bijak, dan orang yang bermanfaat bagi orang lain, tidak perlu harus kekayaannya bertumpuk-tumpuk, tetapi memahami ketidakkekalan itu dan memahami orang lain itu perlu dibahagiakan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana inilah yang sangat diagungkan oleh alam semesta ini dan akan dikenang sepanjang masa mengenai kebijaksanaannya. Bijaksana, jadi wisdom, dan itu sangat berarti sekali. Kata-kata yang sederhana tetapi bisa mengobati dunia ini. Misalnya saja, kita boleh kehilangan uang, tetapi jangan sampai Anda kehilangan teman. Nah, seringkali kalau itu adalah kata-kata orang yang bijak, tapi bagi orang-orang yang serakah, lebih baik kehilangan teman daripada harta saya hilang. Karena harta ini saya cari dengan susah payah. Sangat berbeda antara pemikiran orang yang bijak sama pikiran orang yang penuh dengan kekotoran batin, yaitu serakah, benci, dengki, iri, marah, cemburu, putus asa, dan kegelapan batin. Nah, kebijaksanaan itu juga kita harus belajar dari pihak yang lain yang lebih bijak.
dan kita melakukan perenungan batin ya mengenai apa yang diungkapkan oleh mereka dari pengalaman-pengalaman mereka, kita coba renungkan, bukan kita debatkan. Kita renungkan dan kita coba apakah benar kata-kata bijaksana itu memberi manfaat bagi orang lain dan bagi saya sendiri. Kalau bisa dua-duanya bahagia, alangkah indahnya hidup ini, alangkah ringannya hidup ini. Nah, kalau kita sudah memahami kata-kata bijaksana yang berasal dari pengetahuan, kemudian kata-kata bijaksana itu kita rasakan manfaatnya, maka otomatis kita juga mempunyai kewajiban sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan itu untuk kita salurkan kepada orang-orang lain. Janganlah kita pelit dengan membagikan ungkapan-ungkapan bahagia itu kepada orang lain, pengalaman kita sendiri, agar orang-orang lain itu dapat mencari solusi menghadapi ketidakkekalan yang seringkali sangat menyakitkan dan sukar untuk kita bangkit kembali. Nah, makna dari kehidupan itu di sini. Nah, kalau kita bisa hidup bahagia di dalam ketidakkekalan, di dalam suasana yang orang lain kadang-kadang menyerang kita habis-habisan, meskipun kita sudah sebaik-baiknya melakukan, tetapi kalau kita memiliki setetes kebijaksanaan, maka kita bisa menghadapi itu dengan tenang, dengan tentram, dengan bijak, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak menghina orang lain, tidak memukul dengan kekerasan. Karena apa? Di dalam pikirannya adalah damai itu adalah indah. Damai itu adalah segala-galanya. Karena di atasnya spiritualitas agama itu, maka kemanusiaan itu yang lebih tinggi. Karena kemanusiaan itulah yang menentukan. Karena itulah maka sila kedua dari Pancasila kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil. Kalau Anda adil, maka Anda beradab. Dan kalau Anda beradab, harus bertindak adil. Adil ini adalah kata-kata yang indah, tapi sukar. Hanya bisa dilakukan kalau kita bisa mereduksi ego, ku, punyaku, barangku, kelompokku, partaiku, bangsaku. Waduh. Coba lihat aja sekarang ini. Diutik sedikit, wah penghinaan. Diutik sendiri pelecehan. Diutik sendiri pencemaran nama baik dan sebagainya. Semua ujungnya karena adanya ego. Tetapi kalau ini less ego, mengurangi ego, ya, maka yang ada dalam adalah pemaafan. Saya maafkan dikau. Kalau sudah saya maafkan, saya tidak laporkan perkara ini ke polisi. Habis. Dan coba saya berhubungan dengan orang itu dan kita berikan klarifikasi, kita ajak ngomong, kita luruskan. Jadi kebijaksanaan itu adalah yang tiga. Mendengarkan, membabarkan, dan kita bisa meluruskan pandangan-pandangan yang salah dari orang-orang itu agar menjadi orang yang adil dan beradab berdasarkan kemanusiaan dan ketuhanan. Dengan cara demikian maka kedamaian, ketentraman, kesejahteraan bangsa ini termasuk keluarga, lingkungan sebagainya itu bisa tercapai. Nah, sehingga apa? Toto tentrem karto raharjo. Inilah yang kita inginkan di dalam kehidupan ini sekarang. Sehingga jalan menuju kebahagiaan dan sukses bagi semua orang akan lebih mudah tercapai. Demikian pembabaran Dharma saya pada hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan selamat, sehat, lancar usahanya, selalu rukun dengan siapapun juga, termasuk mereka yang tidak menyenangi Anda, rukunlah dengan mereka. Maka otomatis berkah dari Yang Maha Pengasih lagi penyayang selalu turun pada diri kita. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga kita semua memperoleh kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan.